Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Trading Bareng episode ke-51, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru, Trading Bareng ini adalah live trade forex dan juga Q&A seputar forex. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar tentang trading forex, silahkan ditanyakan di kolom chat, teman-teman. Nanti saya akan jawabin satu-satu. Dan sekali lagi buat teman-teman juga yang tertarik untuk trading forex, tetapi masih belum punya broker dan bingung mau pakai broker apa, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit, teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya kasih waktu ke kalian untuk bertanya seputar tentang forex nanti sekitar jam setengah 7 kurang 5 ya, atau kurang 10 hari ini karena ada NFP. Jadi kita harus cross check market dulu lebih cepat ya, teman-teman. Langsung aja ditanyain ya. Nanti kita jam 20 menit berikutnya baru kita akan trading tentang live trade gitu ya. Kita langsung live trade. Nanti kita bahas market satu-satu. Dan sekarang minggu pertama seperti biasa di hari Jumat itu ada NFP, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bahas sedikit tentang strategi di NFP. Oke? Silakan ditanyain. Saya akan nyapa-nyapa juga ke teman-teman yang lain. NFP positif apa negatif terhadap US dollar malam ini? Belum tahu ya, saya nggak tahu kalau dia bakal positif atau negatif karena itu nggak bisa ditebak-tebak sih sebenarnya ya. Nanti kita tinggal lihat perlakuannya aja setelah itu gimana ya. Malam Bang Daryl, mau dijelaskan sedikit unfilled order dong, apa ciri dan bentuknya dan bagaimana melakukan trading dengan itu? Kalau mau belajar unfilled order kemana? Unfilled order secara singkat ya, itu merupakan bagian dari supply and demand, teman-teman, dan bentuknya biasanya itu berupa shadow, teman-teman ya. Jadi unfilled order itu berupa shadow, yang mana nanti kalian bisa ambil posisi di daerah shadow tersebut ya. Nanti kalian lihat shadow yang terbentuknya itu juga kalian harus presisi ya, di mana apakah di shadow tersebut ada area demand sebelumnya, itu kalian mesti cek dulu area SND. Cara entry-nya, kalau misalnya harga sudah masuk unfilled order, langsung aja teman-teman ya, langsung kalian entry, nggak usah tunggu candle-candle lagi. Kenapa? Karena unfilled order itu memang lebih ke spekulan, yang pertama, dan kedua dia punya rate itu tinggi banget untuk reversal zone-nya. Makanya seperti itu. Kalau misalnya kalian sudah menemukan unfilled order yang bagus dan kalian yang benar tentunya ya, kalian langsung entry aja. Dan biasanya RR-nya itu besar. Jadi itu unfilled order itu atau UFO itu lebih ke sniping ya teman-teman, atau sniper entry gitu ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Daryl, selamat malam kawan semua. Selamat malam Bro Nur. Jam berapa trading barengnya? Nanti jam 7.20 lah kita mulai ya. Kali aja ada anak SMKN Kota Tangerang, SMKN 4. Mana tuh anak SMKN 4 Kota Tangerang? Pusing lagi minus 12%, mudah-mudahan ada pencerahan malam ini. Waduh, kenapa tuh minus 12%? Bang, kalau entry menunggu momentum apa cari momentum? Kalau saya mencari dan menunggu dua-duanya ya. Kalau misalnya udah ketemu, dia belum nyampe, kita tunggu. Kayak gitu sebenarnya. Selamat malam Bang, kalau berkenan dijawab, cara simple baca di time frame daily zone to zone itu bagaimana ya Bang? Biar tahu kemana arahnya. Terima kasih Bang, salam dari formula. Kalau mau tahu arah harga ya, itu nggak usah tahu-tahukan dari time frame sebenarnya. Ya, kalian tinggal belajar yang namanya tren aja ya. Tren itu kan banyak teman-teman ya, kalian bisa belajar dengan banyak tools, bisa dengan trend line, bisa dengan market coding, bisa dengan yang namanya moving average ya, itu bisa semua. Jadi kalian tinggal belajarin aja tren. Saya punya videonya juga, jadi bisa dilihat tentang tren itu gimana caranya. Oke? Siaga 1 Bang dari Kudus. Halo Bro Ulin. Apakah NFP kita perlu set TPSL? Oke Bro Rama, nggak usah spam ya, kita baca pasti ya. Jadi NFP itu perlu ya, tetap perlu. Yang namanya stop loss dan take profit tuh sangat perlu di keadaan apapun ya. Kenapa? Karena SL dan TP itu merupakan, terutama SL ya, terutama SL itu adalah ibaratnya insurance kita supaya dana kita tuh nggak habis. Jadi itu survival kit kita untuk kita bertahan di market tuh namanya stop loss. Jadi pertanyaannya, apakah perlu NFP pakai SL dan TP? Perlu banget. Perbedaan SND dan DBR, RBR apa Bang ya? Sama ya. Intinya gini loh, bukannya sama sih, beda. Tapi gini, konsepnya SND itu memang dari base teman-teman ya. Sedangkan DBR dan RBR itu kan memang base kan ya. Cuman kalau DBR itu kan base yang ada tingkat kelanjutannya. Kalau DBR itu kan drop base rally gitu ya, rally base rally itu kan ibaratnya satu pattern ya, satu pattern seperti itu. Tapi kalau supply and demand itu cuman area base-nya aja yang kita lihat ya, yang kita perhatikan di situ. Seperti itu.
Mercury retrograde gagal bullish lagi ya Pak. Belum ketahuan ya, karena Mercury retrograde itu kan panjang ya durasinya. Kita nanti lihat aja sampai ke halfway-nya dia seperti apa. Kalau halfway-nya masih lebih rendah daripada opennya, yaitu berarti bisa dibilang nggak efektif ya dia punya bullishnya di Mercury retrograde. Contoh UFO dong bang. Contoh UFO ya. Sebentar saya cari contoh sudah jadi aja ya teman-teman ya, yang bisa dilihat. Ini sebenarnya UFO ya. Ini yang nextnya ya teman-teman ya. Ini antara unfilled ordernya di sini. Kalau misalnya di gold nih M30, ini ada unfilled order di sebelah sini ya. 1882 ya sampai 1883 itu unfilled ordernya si gold. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita lihat shadownya aja seperti apa gitu. Bang gelap. Oh iya. Ini saya lagi pakai ini soalnya ya. Sebentar ya. Lampunya belum, USB lampunya belum dinyalain. Oke. Ikut belajar bang, sukses selalu. Thank you bro Abdul. Bang, caranya narik uang di OctaFX gimana? Bisa ke aplikasinya aja ya. Di aplikasi di handphonenya tuh nanti tinggal withdraw aja. Nanti tinggal diikutin stepnya. Bang, kalau pindah ke BEP minimal kalau udah profit berapa pips? Kalau misalnya profitnya itu sudah 1:1 dengan stop lossnya, itu kalau kalian mau BEP. Kalau saya sih seperti itu ya. Jadi misalnya stop loss kalian itu 30 pips. Nah nanti kalau misalnya posisi kalian sudah running 30 pips ya kalian bisa BEP-in kayak gitu. Bang, tren yang lagi trending seperti apa ya? Bisa dikasih contoh? Tren yang lagi trending ya pokoknya dia selalu constantly pertama bikin higher high dan higher low ya. Kemudian paling gampang sih dari exponential moving average aja nih, kalian lihat ya seperti ini. Exponential moving average-nya bergerak ke arah atas ya. Ini lagi trending bullish tentunya, dan dia ada spasinya nih teman-teman ya. Kalau dia ada space seperti ini atau jarak kayak gini, ini berarti lagi trending ya. Kalau misalnya dia rapat-rapat kayak begini nih atau bentuknya datar juga, dia berarti lagi sideways. Itu langkah paling gampangnya sih sebenarnya. Bang, kalau support resistance itu dilihat body atau shadownya ya. Kalau support resistance itu kalau saya pribadi saya lihat area yang paling banyak kenanya, entah itu bodinya, entah itu shadownya, saya combine ya. Intinya saya mau lihat area yang paling banyak kena yang mana gitu. Bang, saya termasuk menghindari news. Kalau news USD kan di hari Jumat setiap awal bulan. Kalau per Euro, GBP, Aussie news yang berpengaruh besar di hari apa bang? Bro Bagas bisa lihat di forexfactory.com ya, itu nanti kalian lihat aja di berita-berita yang mempengaruhi mata uang yang diinginkan, lihat yang impactnya warna merah gitu ya. Di video kemarin saya sudah apa ya, sudah kasih tahu cara, oh bukan ya, belum ya, mungkin minggu depan ya videonya baru keluar cara ngebaca news kayak gimana, nanti bisa ditonton videonya di hari Selasa besok, oke? Kalau Bang, kalau kita pasang SNR support resistance di sideways, terus kita lihat ke belakang chartnya ternyata abis drop, apakah area SNR ini bisa disebut resistance? SNR kan support and resistance nih, maksudnya area support kali ya. Support yang di break bisa jadi resistance apa enggak? Bisa jawabannya ya. Jadi support yang sudah di break itu menjadi resistance. Jadi namanya support become resistance, SBR gitu ya. Itu bisa. Dan begitu pula resistance, kalau resistance udah tembus ke atas, yaitu resistance yang tadinya bertindak sebagai resist, dia bertindak sebagai support kalau sudah di break. Kayak gitu. Oke? Berarti kalau XAU kena 882 kita ngesel bang karena kena UFO. Kira-kira seperti itu konsepnya ya. Bang, falling dan rising wedge di trend bullish ataupun bearish itu tingkat keberhasilannya untuk berubah tren berapa persen ya? Apakah ada kemungkinan juga fake trend? Cirinya gimana? Falling wedge dan rising wedge kalau bertindak sebagai reversal pattern itu harus dilihat dari build up-nya dulu seperti apa. Biasanya build up-nya itu trennya besar ya. Jadi falling wedge-nya itu terbentuk karena badan trennya gitu loh. Dan yang kedua, apakah bisa gagal? Bisa tentunya ya. Chance-nya berapa persen? Bisa dibilang 60-40 lah ya. Itu 60-nya berhasil, 40-nya gagal.
Karena terutama di forex dan juga di gold ya, itu sering banget pattern-pattern reversalnya dari si wedge itu maupun baik itu rising wedge maupun falling wedge itu sering gagal ya. Dan kalau digagal tuh harusnya langsung aja di reverse ya, di card and reverse. Itu kemungkinan besar efeknya bagus. Seberapa akurat perbandingan technical analysis dengan fundamental? Kalau menurut Dow teori teman-teman ya, fundamental analysis itu bisa di replace atau digantikan dengan technical analysis. Kenapa? Karena everything yang terjadi di market itu sudah terlihat di dalam chart. Oke, chart itu punya pola-pola ya teman-teman. Kayak sekarang nih contohnya ya. Kalau dilihat dari polanya teman-teman ya, di gold saya ambil contoh ya di gold ya. Ini kan ada pola seperti ini teman-teman ya. Ini kalau misalnya kalian perhatikan ini kan sebuah pattern ya. Patternnya ini nunjukin adanya ibaratnya tuh bullish pressure ke atas gitu kan ya intinya. Nah ini kan NFP belum keluar teman-teman ya. Tapi kalau menurut patternnya dia harusnya ke atas nih teman-teman ya. Dia harusnya ke atas gitu. Saya nggak tahu ya. Maksudnya nanti NFP apakah dia ke bawah apakah ke atas. Tapi kalau melihat dari polanya dia tuh bisa ke atas. Kenapa? Karena di sini tuh patternnya pattern bullish sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya dia turun pun ya dia harusnya gak lebih dari sebelah sini teman-teman ya, dari 1864 gitu loh. Jadi begitu dia drop ke 1864 dia bikin shadow, dia langsung ke atas lagi kayak gitu. Nah itu kenapa kenapa saya tradingnya pakai technical analysis di forex, terutama ya di forex dan juga di gold, di futures lah ya gitu. Karena ya yang namanya forex dan juga gold itu kan newsnya atau fundamental itu kan bergantungnya terhadap kalau nggak berita-berita ya, beritanya berhubungan dengan geopolitik, kalau enggak kebijakan moneter seperti yang ada di kalender ekonomi itu ya, yang seperti hari ini terjadi nih, NFP segala macam gitu kan. Makanya saya nggak pernah trading pakai fundamental kalau di forex ya, jadi saya full untuk technical. Selain itu alasannya karena saya short term trade gitu ya, saya hanya trading itu jangka pendek. Kalau misalnya kalian trading itu sebagai position trader yang mana kalian bisa holdnya itu lama, bisa setahun, mungkin kalian harus lebih perhatian dengan fundamental. Baik, ya sebenarnya itu dimanapun ya, di saham kayak di forex, di kripto, seperti itu kurang lebih ya. Bang, bikin tutorial pakai indikator VWAP. Ya, VWAP itu sebenarnya apa ya? Itu indikator yang mirip-mirip sama trend following ya. Jadi saya nggak terlalu pakai VWAP itu karena itu lebih cocok sebenarnya di stok sih sebenarnya. Itu kalau misalnya kalian pengen coba VWAP ya di stok sih sebenarnya. Cuman saya nggak pakai sih, sebenarnya sama aja dengan trend following yang lain ya gitu. Korelasi harga XAU dengan pair apa bang? Pair apa nih ya? Pair itu kan banyak ya. Korelasi XAU dengan pair apa maksudnya? Kalau dengan US dollar ya otomatis berbanding terbalik ya. Kalau dengan GBP Jepang Yen berbanding lurus. Kalian tinggal cek aja korelasinya secara apa ya? Secara visual bisa ya, bisa dicek secara visual, nanti kalian bisa cek sendiri. Kalau menurut pengalaman Bang Daryl paling enak analisa di kripto tuh time frame berapa? Kalau kripto saya time frame-nya itu untuk roadmap saya pakai daily, untuk entry-nya saya pakai H1. Profit zone itu kayak gimana? Profit zone tuh target profit mungkin ya. Target profit yang bisa dibikin tuh kalau profit zone tuh dengan menggunakan Fibo mungkin ya. Fibo 127 sampai 161 dan juga 227 sampai 261 itu profit zone. Bang, berarti kalau trade malam ini ditunggu sampai Senin dong? Kan besok pasar tutup sampai Minggu. Belum tentu ya. Kalau misalnya nanti malam itu sudah close ya, ya saya nggak tunggu lagi. Kayak kemarin nih, kalau yang ikut live trade kemarin gold itu kan 1 hari langsung close ya. Enggak 1 hari sih ya, 2 hari deh. Kapankah kita bisa melihat smart money? Kalau secara gamblang nggak mungkin bisa lihat ya, tapi kalau secara pattern di chart itu mungkin bisa dilihat. Cari aja di area-area SND-nya gitu ya. SND-nya tuh kelihatan sebenarnya. Bang, NFP buy gold atau sell gold? Nanti kita bisa cek ya.
Bang mau tanya indikator yang biasa dipakai sama intraday trader dan scalper apa aja? Kalau scalper yang saya tahu, yang saya pernah lihat ya, mereka tuh pakainya ya moving average dan juga mungkin RSI gitu-gitu ya, yang lebih ke oscillator karena kan mereka cepat ya dia punya trade-nya. Tapi kebanyakan juga scalper sekarang itu pakai price action sih ya menurut saya gitu. Bang, kok aku nggak bisa open di volume 0,01 di akun demo? Bisanya minimal 0,1. Gimana caranya supaya bisa di 0,01? Mungkin itu karena settingan demo tuh memang seperti itu ya. Tapi kalau di market real itu kan di demo itu mungkin pakai standard account ya, bukannya micro account. Kalau standard account memang dia 0,1. Tapi kalau misalnya di real itu kalau kalian pakai micro account itu bisa 0,01. Sebenarnya sama aja sih. Kalian tinggal apa sih 0,1 ke 0,01 sama aja sebenarnya ya, tinggal nanti dilihat aja sebenarnya tujuannya bukan itu ya. Bang, aku kurang lebih udah bisa profit konsisten dalam 3 hari, bisa 300%, tapi kenapa ROI Pro Trader gak rata-rata bilang di bawah 100%. Kalau 3 hari bisa profit 300% itu belum konsisten ya. Konsisten tuh kalian bisa 1 tahun 2 tahun 300% terus. Itu kalian jadi top trader di dunia nomor 1. Ilmu paling berharga apa yang abang dapat dari CAT bang? Apa ya? Mindset mungkin ya. Kapan kelas belajar trading lagi bang? Kalau untuk bulan depan yang basic saya udah, yang basic mungkin 2 bulan lagi ya. Kalau yang advance itu bulan depan. Bang, ini berita bertahannya berapa lama sih? Contoh 2 hari ini kan ada berita USD kuat dan actualnya lebih besar. Nah itu bertahan berapa hari? Tergantung kualitas beritanya dan dia biasanya keluar berapa lama sekali. Kayak NFP contohnya yang nanti malam ya, itu keluarnya sebulan sekali. Berarti ya dia bertahannya sekitar 2-3 minggu efeknya. Efeknya bisa 2-3 minggu. Malam bang, kalau kita salah ambil posisi teknik locking, yang baik itu seperti apa bang? Locking atau hedging ya. Jadi gini, kalau mau hedging atau mau locking itu lebih baik kamu tahu dulu tentang price action yang benar, SND yang benar gitu. Karena ngelocking itu yang benar itu ya di area SND ya. Jadi dulu itu saya ngelocking sembarangan ya, tanpa tahu, locking dikit-dikit kena apa, loss dikit, rugi dikit, di lock, tapi ujung-ujungnya lockingan saya nggak kekejar malahan. Itu yang berbahaya. Bang, untuk minimal modal 100 US dollar, untuk open yang bagus menggunakan volume berapa dan leverage berapa? Leverage-nya pakai 1/200 aja udah cukup. Untuk opennya 0,01 lot. TP kepala cangkul 1/1 sama swing sebelumnya kena nggak bang? Harusnya sih kena kalau misalnya badan tren ya mau dibentuk ya. Harusnya sih bisa kena ya. Kalau mau lihat news NFP di mana ya? Bisa ke forexfactory.com. forexfactory.com. Bang, bahas tentang UFO. Tadi udah di awal video ya, bisa di rewind lagi. Saya mau join di advance bang, cuman waktunya lalu WA aku nggak direspon. WA-nya nggak direspon karena nggak ada pendaftaran open ya. Mungkin nanti pas pendaftaran open baru bisa direspon. Kepala cangkul tuh maksudnya apa sih? Itu loh sis, maksudnya kepala cangkul itu adalah secondary trend. Kalau di kita ya, di apa sih namanya? Di coaching class kita bilangnya secondary trend, sis Kesia, seperti itu.
Bang Daryl pribadi take profit minimum abang berapa? Terus pernah nggak TPM-nya lebih dari target? Alasannya kenapa? TPM saya biasanya kalau di gold ya, ini saya ambil patokan di gold aja ya, itu 60 sampai 80 pips. Biasanya seperti itu sih. Itu udah minimal saya udah pasti ambil setengah atau enggak saya BP. Volatility bisa buat acuan open close kah? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Bisa jadi pertimbangan untuk open, tetapi tidak bisa dijadikan acuan. Oke. Oke, kita sambil lihat chart yuk. Ini kan mau NFP ya. Kita lihat dulu chartnya. Seperti biasa ya, NFP kalau saya pribadi, saya ulangin lagi nih ya. NFP saya tuh kalau saya tidak akan gambling. Oh ini apa open di atas. Saya mau gamblingin NFP-nya bakal bagus atau bakal jelek. Jadi saya pasang pending order di mana gitu, sell stop atau buy stop. Enggak ya, saya enggak gitu. Saya mencari daerah ya teman-teman ya, mencari daerah yang kira-kira bisa dijadikan trap saya gitu ya untuk open. Contohnya, kalau sekarang nanti nih dia bagus teman-teman ya, dia ke atas, ya saya akan open nge-sell di sini nih. 1882 saya nge-sell di situ. Dan kalau dia turun teman-teman ya, mungkin saya akan incar dia double bottomnya teman-teman ya, di menit pertama di 1864 ini ya, di shoulder kanan. Kalau misalnya dia bisa break lagi ke bawah, saya incar di 1856. Kenapa bisa jauh begitu? Ya karena NFP ini belakangan ini ya, NFP ini lumayan ganas teman-teman ya. NFP yang belakangan ini berapa bulan kemarin itu 200 pips terus range-nya. Jadi kita mesti antisipasi itu, oke? Jadi kalau misalnya nanti nih XAU dia naik ya ke 1892, itu kan sekitar 200 pips tuh. Berarti itu range-nya udah aman. Tapi kalau misalnya lihat NFP-nya memble ya enggak ya. Jadi saya tetap pasangnya itu di trapnya itu di daerah-daerah yang namanya area reversal zone-nya di mana gitu. Oke, kita coba cek dari euro dulu ya. Coba euro nih kayak gimana sekarang. Oke, nah sama nih ya. Euro nih ada di area yang saya biruin ya. Dia bisa naik teman-teman. Jadi ini kemungkinan besar bisa naik ya si NFP ini ya. Kalau misalnya dilihat dari sini, dari euronya ya. Euro USD berarti nanti Euro USD naik, berarti US dollar NFP harusnya jelek harusnya ya. Kalau menurut saya harusnya jelek sih NFP ini. Kalau euro ini saya berani untuk spekulasi teman-teman ya. Jadi saya spekulasi di euro ya. Saya langsung aja open. Ini untuk NFP aja ya. Saya akan buy euro teman-teman ya. Dan saya akan spekulasi kenapa? Karena reasonnya tadi sudah jelas ya. Euro ini range-nya sedikit ya. Untuk stop loss saya range-nya kecil banget nih. 240 pips doang. 25 pips ya. Ini kecil banget. Jadi kalau dia meledak ke atas ya bagus gitu ya. Dan kalau dia ke bawah ya udah nggak apa-apa karena stop loss-nya kecil banget, sekitar cuma 26 pips. Kenapa saya berani di sini? Karena dia udah masuk area buy saya yang saya tandain ini ya di H4-nya. Terus di M30-nya juga apa ya? Di M30-nya dia juga bikin base yang mana tuh kalau dilihat dari besar-besar candlenya ya, dari candlenya tuh momentum bullish-nya tuh lebih ada di sebelah sini gitu ya. Jadi saya spekulasi di sini. Tapi apakah ada chance dia kena dynamic resistance terus turun ke bawah? Mungkin ya. Tapi itu saya nggak pusing sih ya, saya nggak pusing. Yang penting saya sudah siapin spekulasi di sini. Stop loss-nya juga udah jadi ya. Jadi saya nggak pusing. Kayak gitu. Oke, itu euro ya. Euronya masih up sih sebenarnya nih. Dia sudah ke bawah dan dia sekarang retrace dulu up-nya. Kenapa saya TP-nya di sini? Karena ini key level teman-teman ya, structure level. Dan itu jadi area stop saya atau jadi area TP saya untuk exit gitu ya. Next-nya GU teman-teman, kita lihat. GU juga sama aja ya. Jadi dia di daerah supportnya dia di reject lagi ke atas ya, dia ke atas. Dan sekarang dia mendekati area yang di sebelah sini nih. Ya ini adalah area targetnya dia. Jadi kalau misalnya dia masih mau naik ya sampai sini sekitar 50 sampai 60 pips gitu.
Tapi kalau GU ini saya nggak mau nge-buy. Kenapa? Karena pada dasarnya dia kan trennya patah nih. Ya, trennya tuh sudah patah harusnya sih. Ini kalau misalnya kita gambar ya. Seperti ini yang pertama, yang kedua seperti ini. Nah, ini minor trennya tuh dia patah teman-teman ya. Yang di sebelah sini dia sudah patah ke bawah, dia siap buat reverse ke bawah seperti itu, gitu ya. Jadi saya lebih baik nunggu dia nge-sell. Tapi kalau euro tadi kasusnya berbeda. Kenapa? Karena dia sudah berada di daerah yang menurut saya tuh area reversal gitu loh. Jadi ya saya nggak apa-apa lah. Intinya risk reward saya tuh lebih bagus daripada saya mesti nge-sell sekarang gitu loh. Kayak gitu ya. Nextnya coba kita lihat USD Jepang. Yang penting di USD Jepang sih ya. Kita lihat dulu sebentar USD Jepang. Ini ya. Dari daily-nya. Oke, daily-nya teman-teman ya. Ini ada satu area penting juga di sini. Ini saya delete dulu. Oke, saya gambar ulang. Nah, ini adalah area pentingnya. Ini juga area reversal teman-teman ya, yang mana dia kena, ini udah masuk areanya dan dia sekarang candle-nya merah ya. Apakah NFP ini bakal nge-break ke atas? Kalau dia nge-break ke atas bisa close di atas, berarti ini USD mau naik terus nih. Dia bakal naik terus ya, bakal naik terus. Tapi kalau dia reverse ke bawah nih, dia bakal patah nih, dia punya tren yang sebelah sini ya. Nah, ini kurang lebih ada tren seperti ini, tren lainnya kurang lebih. Dia akan patah dan dia akan kembali ke sini dulu, seenggaknya ya, sekitar 90 pips ke bawah dulu. Gitu ya, itu untuk USD Jepang Yen. Dan kalau misalnya kita lihat dari time frame yang kecilnya di H1 let's say. Oke, di H1 nya bullish pressure-nya masih kuat ya teman-teman ya. Jadi ini masih ada chance untuk dia naik ya, walaupun nanti kita nggak tahu NFP seperti apa. 2 menit lagi nih NFP ya. Kita tinggal tarik aja dari sini ke sini. Nah, ini kita bisa jadikan acuan juga di daerah sini ya. Jadi nanti kita lihat NFP-nya dia bergerak seperti apa. Kalau dia naik, ya sudah berarti USD-nya menguat ya, NFP-nya bagus dan Euro-nya tadi kita kena cut loss pasti kayak gitu. Apalagi nih? Nanti malam ada NFP apa bang terhadap USD? Iya, NFP itu cuma buat USD ya. Bang, kalau masuk market 10 dolar pakai leverage 200 dan 0,1 wajar nggak? Itu terlalu sedikit modalnya ya, 10 dolar tuh terlalu kecil. Udah pernah coba FTMO belum? Nggak bang, saya udah daftar cuma saya belum jalan-jalanin ya. Nanti ya, nanti saya update kok kalau saya jalanin. Ganas mana bang? NFP sama FOMC sama ya, sama-sama ganas dua-duanya. 1 menit kita tunggu hasilnya bagaimana NFP-nya, apakah bagus atau jelek ya. Saya akan buka dulu Forex Factory dulu. NFP-nya kita lihat ya. 200 ke 600. Itu 200 ke 600 itu bukannya itu ya, bukannya pasti kejadian ya. Itu forecast-nya doang. Kita cuman lihat actual dibandingkan dengan forecast gitu. Bang, saya sudah daftar kok nggak ada pair gold ya. Di klik kanan terus show all dulu kalau di laptop ya. Klik kanan terus show all. Bang, itu abang pakai strategi apa? Jelasin bang caranya. Saya pakai price action doang ya. Pakai price action aja. Simpel, nanti saya jelasin ya. Tapi ini kita fokus dulu ke NFP gimana. Nah, USD-nya turun teman-teman ya. Berarti NFP-nya jelek ya. Sesuai dengan perkiraan kita, NFP-nya jelek. Jadi bagus nih buat kita nih. Harusnya euro saya udah running nih ya. Ya, euro-nya sudah running ke atas. Cuman dia ketahan di sini, teman-teman ya. Nah, ini kalau kondisi kayak gini saya akan exit dulu, teman-teman ya. Saya akan exit dulu NFP-nya. Kenapa? Karena dia ketahan di dynamic resistance-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, saya
saya akan tunggu sedikit sebentar. Kalau misalnya dia ada bikin satu candle rejection, itu saya akan close. Oke. Gold juga harusnya naik teman-teman ya. Gold harusnya naik karena tadi saya sudah bilang di patternnya gold itu dia bikinnya bullish. Nah ini yang saya maksud kenapa tadi fundamental itu bisa terlihat dari price action gitu ya. Jadi semua itu udah tercermin dalam chart. Jadi saya nggak, kalau ditanya saya butuh fundamental atau enggak, sejauh ini sih saya kalau lihat fundamental malah aneh gitu ya. Saya ngeliatnya chart aja karena saya pribadi beranggapan bahwa fundamental itu sudah tercermin di dalam dia punya chartnya sendiri gitu loh. Maksud saya yang tadi gitu. Bukannya mengecilkan yang trader fundamental ya, tapi itu emang pribadi saya aja, saya lebih nyamannya seperti itu gitu. Kita ke time frame kecil, saya pengen lihat sedini mungkin apakah aduh ini chartnya susah nih ya, nggak bisa digedein di M1 nya. Saya pengen lihat ya apakah di M1 nya ini dia ada reversal pattern yang bisa bikin saya tuh out. Jadi saya mau cek dulu, kalau misalnya nggak ada ya saya terusin sampai kena TP gitu. Ini sudah jalan hampir 70% dari TP teman-teman ya, kayak gini. Ini lihat ya, saya akan close tengah dulu. Apakah bisa di close tengah? Nggak usah lah udah. Jadi ini saya naikin aja stop lossnya ke sini. Saya BP ya, close-nya seperti ini. Ini saya lihatnya di M1 teman-teman. Kenapa di M1 Bang? Karena NFP itu kan cepat ya. Jadi saya mesti cepat nih. Oke, saya tutup setengah dulu teman-teman ya. Sekarang saya tutup dulu setengah karena di sini 0,1 lot, saya close dulu setengah parsial ya. Saya close. Kenapa seperti itu? Karena ini berbahayanya tuh di M30-nya dia lagi ada di area ini ya. Teman-teman ya, dynamic resistance seperti ini. Saya nggak mau dia langsung tarik ke bawah gitu ya. Jadi ibaratnya saya seperti itu. Saya sudah close tengah, terus kemudian ini saya naikin ya teman-teman ya, TP-nya. Maksudnya SL-nya saya naikin dulu ke atas. Seperti ini. Oke, jadi di sini sisa setengah ya, 0,05 lot, yang tadi setengahnya sudah saya ambil. Dan SL-nya saya naikin ke SL plus. Jadi ketika dia turun ke bawah, saya sudah plus kayak gitu. Nah, itu caranya memanage trade saya dalam NFP seperti itu ya. Bisa Bang di F8 pilih fix scale biar bisa digedein. Oh ya, saya nggak tahu caranya. Nanti saya coba ya. Maklum saya nggak pernah trading M1 ya. Cuman di saat-saat live trade, bukan live trade sih, maksudnya di NFP kayak gini saya cuma mau nunjukin cara saya manage trade tuh kayak gimana gitu. Oke. Banjarnegara hadir, 500 orang yang hadir hari ini, luar biasa. Boleh like-nya ya teman-teman ya, supaya bisa muncul di orang-orang. Bang, XAU lagi membuat kepala cangkul kah? XAU udah mulai terbang, HNS terkonfirmasi, betul. Malam Bang, kalau kita salah ambil posisi teknik locking back tadi udah saya jelasin. Bang, ini berita bertahan berapa lama? Tadi saya udah jelasin. Bang, kapan buka kelas saham? Bagaimana cara buka saham? Ulas dari awal dong. Saya udah ada videonya, Pak. Bisa dilihat di tutorial saham di playlist saya, itu ada di nomor 1. Lebih sering trading di time frame berapa Bang? Saya trading di time frame M30 untuk entry-nya biasanya gitu ya. Naik. Oh bisa.
Bang, tadi kenapa bisa tahu Euro USD bakal mantul? Kan tadi saya udah jelasin ya, itu area buy saya. Maksudnya area demand-nya tuh di situ gitu loh. Jadi saya PD-nya di situ aja gitu. Price action ya, itu cuma sesimpel price action. Yang paling jelas banget tadi gold ya. Gold itu saya tadi udah bilang kan dari awal dia bakal up gitu. Bang, gua udah TP 40 pips, alhamdulillah. Bagus. Bang, gold posisi entry di mana bagusnya? Nge-sell aja di 1982 ya tadi ya. Berapa sih? Coba kita cek ya. Lihat ya, teman-teman ya, Euro USD ya. Kenapa alasan saya jelas ya, clear ya. Kenapa saya mau pasang tadi, saya ambil setengah di pucuk, terus saya naikin SL saya jadi plus seperti ini. Jelas ya reasonnya kenapa. Seperti ini kenapanya gitu ya. Jadi dia ketahan di sini, terus dia turun deh. Itu ya alasan saya kenapa. Gold juga dikit lagi tadi 1181 ya. Dia nggak mau masuk ke 182 ya. Harusnya tadi nge-sell di sini ya kita ya. Tapi karena belum sampai ya sudahlah. Biarin aja. BP itu penting ya. Jadi SL saya di sini juga ada reasonnya kenapa saya pindahin ke sini ya. Sorry, ini sedikit lagi ke bawah. Ini baru benar. Oke. Nah, ini kalau misalnya dia kena ya, dia punya SL plus saya. Ini SL saya udah plus nih. Saya udah nggak pusing nih dia mau kena apa enggak, bodo amat. Yang penting saya udah untung gitu. Ya supaya apa ya? Supaya profit kita nggak jadi loss aja sih. Sebenarnya itu aja tujuannya ya. Entah bang, Euro USD profit naik tadi. Ya saya nggak. Kalau misalnya profit Euro USD naik gitu, bukan sayanya yang mantap. Emang harusnya begitu ya. Itu bukannya saya yang nyuruh Euro USD-nya naik gitu loh. Memang gara-gara berita aja. Gitu, bukan karena saya. Aman bang, saya sudah close Euro USD. Oke. Yang penting tuh bukannya Euro nya naik atau enggak ya. Ingat ya. Yang penting cara kita manage trade-nya. Tadi yang saya pengen tekankan tuh cara saya manage trade supaya kalian tuh kalau trading, biarpun kalian untung, gimana caranya untungnya tuh bisa nggak jadi rugi gitu loh. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Bukannya perkara saya bisa nebak Euro USD bakal NFP jelek segala macam, itu mah bukannya skill ya, maksudnya itu gimana ya? Itu memang udah harusnya kayak gitu loh. Pola apa yang abang lihat sehingga ambil posisi buy Euro USD? Itu tadi ada namanya unfilled order yang saya bilang ya, itu ada satu. Dan yang kedua nih ya, saya jelasin di daily ya. Tadi saya kenapa ambil ini kan di H4 deh, sorry. Nah di H4 ini kalian lihat ya, garis biru ini tuh yang saya udah gambar dari kapan-kapan ini, bukannya dari barusan ya, dari kemarin mungkin. Pertama ini ada unfilled order, yang kedua teman-teman bisa lihat ya, ini kalau kita tarik garis teman-teman seperti ini kan jadi channelnya dia ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari swing ke sini swing ke sini, terus dia kena ke sini ya, jadi kan berarti kan kena trend line-nya dia gitu kan ya, kena channelnya gitu ya. Kalau misalnya kita tarik ke atas itu jadi channel nih teman-teman, seperti ini maksud saya gitu ya. Nah ini kan kena channel bearishnya, makanya ini menjadi area yang paling bagus buat ngebuy. Kenapa? Karena risk kita tuh kecil ya, kemungkinan besar dia mau retrace dulu, entah dia retrace sampai mana, which is kemungkinan besar sampai 1.219 ini ya. Ya udah, kalau misalnya dia sampai situ ya saya udah close gitu loh. Lumayan kan, sampai sini aja saya sudah close, saya sudah ambil semua gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Ini intinya kalau misalnya saya area ini adalah area supply and demand, yang mana di dalamnya saya menggunakan unfilled order juga ya. Dan di sini juga area Quasimodo saya ambil juga karena ini merupakan Quasimodo area juga kalau misalnya kalian lihat. Terus order block apa iya enggak? Order block sih enggak sih. Order block terlalu besar nih, dia punya bearish candle-nya, jadi saya nggak bisa masukin itu sebagai order block. Paling di tengahnya aja sih. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kenapa pertimbangan saya bisa bilang XAU dan Euro tuh bisa naik sedangkan US dollarnya tuh turun kayak gitu. Dari price action-nya yang saya baca ya kayak gitu. Gold TP 100 pips, keren. Congrats semuanya yang sudah TP malam ini, congrats semuanya. Aussie USD belum bang, nanti kita cek semua ya. Di grup Discord ada share signal trading nggak bang? Enggak, saya nggak share signal trading, tapi di situ banyak banget ya yang ngepost posisi ya. Bahkan saya pun saya jarang muncul, jujur aja di grup Discord tuh saya jarang muncul. Saya cuman mantau doang sih sebenarnya.
Tapi diskusinya sudah rame banget di situ kalau untuk forex ya. Jadi kalian bisa join deh. Screennya buram, saya kira HP saya. Apakah masih buram screennya? Saya rasa sih enggak ya. EMA-nya period berapa bang? Saya pakai exponential tuh periodnya atau length-nya di exponential moving average saya tuh di sini saya pakai yang di 34 ya, EMA 34. Yang bawahnya saya pakai EMA 90 ya. Jadi exponential moving average 34 sama di sini yang 90 kayak gitu. Oke. Sekarang kita cari lagi yang lain ya, teman-teman ya. Lupakan NFP sudah lewat ya, kita cari yang lain. Kita coba cek BTC teman-teman ya, Bitcoin nih. Bitcoin juga lagi seru nih, lagi ngedrop nih. Bitcoin hati-hati teman-teman ya, dia fake out nih ya. Kalau misalnya kalian lihat, dia seolah-olah break trendnya, tapi dia fake out ke bawah. Tetapi dia juga belum ngebreak dia punya supportnya di sini ya, yang jadi trend line-nya. Jadi masih belum jelas arahnya. Tapi kalau saya lihat teman-teman ya, ini adalah build up untuk dia bearish ke bawah. Targetnya berapa? 27.000 pertama. Yang kedua berapa? Kedua 21.000, 20 sampai 21.000. Dan ini ada garis biru ini saya udah persiapkan untuk saya nge-buy. Ya, saya bakal buy gila-gilaan Bitcoin tuh di 21 ribuan. Oke, teman-teman. Itu untuk Bitcoin seperti itu. Ethereum sama kurang lebih fake out juga. Kalau misalnya kalian perhatikan seperti ini. Dia false break ya, terus dia ke bawah. Ini juga belum di break, belum jadi. Ini cuman dia udah di ujung tanduk. Kalau dia break ke bawah bisa kejar ke level bawahnya ini di 2200. Dan kalau si Ethereum saya buy-nya di 1800-an. Itu untuk Ethereum. Coba kita lihat ke Nasdaq teman-teman ya. Kita lihat ke indeksnya Nasdaq. Indeks Nasdaq juga sama ya. Ini strukturnya di break. Ini saya hapus dulu biar jelas. Nah, ini strukturnya sudah di break ke bawah dengan satu candle bearish yang besar. Dia ngebase lagi di sini, tujuannya tetap mau ke bawah ya. Tujuannya tetap mau ke bawah ke area 1338 tujuan. Dan di sini ya, kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah satu candle yang menarik sekali ya. Jadi ini adalah range-nya dia ya. Jadi selama dia masih berada di dalam kotak merah ini masih bisa untuk jebol ke bawah karena tekanan bearish-nya itu masih besar. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Targetnya kalau mau nge-sell di 3385. Kita lihat Jepang ya teman-teman ya, GBP Jepang Yen. Gold sudah balik lagi ke 1881. Kita tunggu sampai dia kena area kita teman-teman. Apa ya? GBP Jepang Yen kita lihat. GBP Jepang Yen descending broadening wedge di daily-nya ya. Di H4-nya sorry, descending broadening wedge. Dan kemudian kalau di M30-nya kita lihat ada momentum enggak? Belum ada momentum yang signifikan. Dan bahkan dia malah ada rejection di sini ya. Ini malah bisa nge-sell nih ke bawah. Dan dia kalau bisa nge-sell ke bawah udah pasti kemungkinan besar nih gagal nih ya. Dia punya bullishnya, dia kemungkinan bisa reversal ke bawah. Bisa ke area sini lagi nih. Ke 155 lagi, 155.0. Itu untuk GBP Jepang Yen kayak gitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-buy GBP Jepang Yen, saran saya sampai dia breakout. Ya, breakoutnya itu dengan satu candle konfirmasi yang bagus ya, dengan candle Marubozu atau segala macam yang memiliki bullish pressure yang besar. Seperti itu ya. Itu kalau misalnya kalian mau nge-buy si GBP Jepang Yen. Ada gap di bawah bang, area 2500. Kayaknya dia mau nutup gap di bawah. BTC US dollar ke 2500. Kayaknya nggak mungkin ya, 25.000 mungkin. Kalau 2500 sih enggak sih. Gold nyampe bang, gold udah naik tuh. Goldnya sudah naik tuh, coba kita lihat ya.
Nah, ini gold sudah kena ya. Gold sudah kena, ya udah kita sikat aja ya. Kita langsung coba aja ya. 0,05 0,1 aja. Tadi saya sudah coba cek. Kita nge-sell ya. Kita lihat di candle yang M5-nya yang lebih kecil apakah dia ada retracement. Oke, kita sell aja langsung lah ya. Spekulasi lagi teman-teman di gold ya. Kita nge-sell gold lagi. Ingat target saya cukup di 60 pips aja karena ini stop loss saya cukup di atas ini yang kecil ya. 23 pips kita lihat. Kenapa seperti ini ya, karena apa ya? Ya ini area yang saya bilang tadi gitu ya. Saya pengen apa sih, intinya ini udah masuk sama apa hitungan saya lah. Jadi seperti itu, nggak apa-apa. Oke. Tapi ingat ya, ini jangan diikutin ya teman-teman ya. Ini saya cuman view saya tentang market ya seperti ini gitu. Kalian kalau misalnya nggak sesuai logik kalian ya jangan diikutin gitu. Kalau misalnya dia tembus ke atas, ya udah berarti gagal. Kita kita akan switching dia nanti ke ngebuy-nya gimana caranya. Kita mikirin caranya ngebuy gimana nanti. Tapi kalau selama dia masih belum tembus, ya udah nggak apa-apa, kita hajar aja dulu terus. Bang, BTC ini kena moon declination S ke N kah? Bisa jadi ya. Saya juga tadi berpikiran seperti itu loh. Tadi saya berpikiran seperti itu juga Pak Aga. Bisa jadi, betul. Berita NFT lihat di mana Bang? Di forexfactory.com. Replaynya diupload nggak bro? Nanti diupload pasti. Santai aja. Bang, saya pasang di GBP CHF SL di 1.2789. Padahal belum sampai tapi kok ordernya sudah ketutup dan udah kena SL. Itu karena spread ya teman-teman ya. Spreadnya mesti dicek dulu. Spreadnya tadi gede apa enggak? Kalau spreadnya gede ya bisa kena seperti itu ya. Tapi kalau kecil ya aman-aman aja sebenarnya. Itu biasanya kena spread kayak gitu. NFT itu apa Bang? NFT itu berita ya. Sudah lihat tadi. M15 ada inverted HNS ya gold. Iya itu udah dari tadi ya. Tadi udah saya jelasin dari awal. Bang, BTC kemungkinan ada Wyckoff events dan phases nggak? Iya, Wyckoff events itu betul ya. Wyckoff distribution maksudnya kan? Ya Wyckoff distribution lah, Wyckoff event apa segala macam. Wyckoff distribution itu terpampang di Bitcoin. Apakah benar? Saya akui ya. Kalau menurut market phase-nya di dalam si Doi Theory juga itu market phase-nya juga lagi distribusi sebenarnya. Cuman ya Wyckoff itu dia kan apa ya? Kalau distribution Wyckoff itu di Bitcoin itu ya itu jatuhnya nanti dia bisa ke 20.000, makanya saya set buy-nya di situ gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya benar apa enggak, benar. Itu Wyckoff events ada di Bitcoin. Mau download NFT Bang, reportnya di mana ya? Bisa ke forexfactory.com. Saya juga open sell di Aussie New Zealand, gimana? Kita coba cek Aussie New Zealand ya. Ini kayaknya gagal kita ya. Kayaknya gagal. Walaupun ini belum kena SL, saya bilang ini gagal. Kenapa? Karena harusnya dia kalau kena di sini langsung, kalau dia memang mau sukses dia langsung balik ke arah. Cuman ya nggak tahu ya, kita diamin aja. Siapa tahu nanti di akhir-akhir dia ngebut ke bawah gitu kan. Tapi kalau dia nggak turun-turun dari tadi ya biasanya sih gagal. Harusnya sih kalau misalnya udah kena di sini itu di time frame M5 tuh dia langsung bikin ekor ya ke bawah. Lah ini baru dibilang turun dia. Ngekiin juga ya. Oke, tadi apa sih Aussie apa tadi ya? Aussie NZD. Oke. Nge-sell Aussie NZD. Aussie NZD kalau nge-sell cut loss-nya di atas sini aja ya. Ini stop loss-nya di atas sini ya. Kenapa kalau dia udah break ke atas ini jalan lagi nih bullish-nya nih. Ini kan trennya lagi shifting kan sebenarnya kan. Lagi berganti transisi nih ya, dari bearish ke bullish. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini dia break berarti bullish-nya belum selesai dan itu mendingan di cut loss. Kalau saya loh.
Keren abangnya, dari luar kepala semua tuh. Cuman gini loh, yang di luar kepala ya iya, cuman kan dulunya juga saya kan sama ya. Mesti bedanya tuh saya udah duluan aja gitu loh. Dan saya niat aja sebelumnya, saya bacain semua literatur, literasi tentang yang namanya technical analysis, saya bacain semua gitu loh. Niat dan karena demen aja sih. Kalian juga nanti kalau misalnya kalian bacain semua niat gitu juga ya 5 tahun 3 tahun lagi 3 sampai 5 tahun lagi juga luar kepala sih. Kayak gitu aja sih menurut saya ya. Intinya niat sih. Kalau trading itu intinya niat sama suka. Kalau kalian niat tapi nggak suka, nanti lama-lama kesiksa sendiri tuh badan ya. Karena kalian ngeliatin chart nggak demen tapi kalian pengen gitu. Itu akan kesiksa. Kalau misalnya kalian suka tapi nggak niat, kalian akan males ya, akan cuma sesekali lihat, tapi nggak akan berhenti tapi ya gitu, nggak niat ya. Jadi harus niat sama suka sih. Kalau menurut saya loh. Bang dulu kuliah di mana? Saya kuliah di Tangerang dulu, di Karawaci. Kalau yang tahu kampusnya, ya itulah di daerah Karawaci Tangerang pokoknya. Kalau forex itu fundamental berpengaruh banyak nggak bang? Ya ini kayak gini ya, berpengaruh banyak tapi short term, oke, short term. Dia pengaruhnya gede tapi short term aja ya, yang gedenya. Sisanya dia akan berpengaruh sesuai dengan jalannya technical analysis juga sebenarnya. Bahas major trend bang, tadi kita udah bahas ya major trend. Major trend, oke, saya ulang ya teman-teman ya. Jadi gini loh, tren itu ya, saya kasih short course sedikit di sini ya. Saya bicara tentang tren dulu deh ya, supaya teman-teman bisa paham juga nih ya. Jadi harga itu bergerak kan ya, nggak mungkin harga itu bergerak seperti ini kalau dia mau naik teman-teman ya. Nggak mungkin bergerak seperti ini, maksudnya apa ya? Linear garis lurus nggak mungkin. Dia pasti ada namanya gelombang wave gitu ya. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Nah yang namanya major trend atau primary trend ya. Primary trend itu adalah gerakan yang ngelit harganya ini ke satu arah tendensi tertentu. Contohnya di sini, ini kan arahnya naik. Berarti yang jadi primary trendnya itu adalah pergerakan harga, kumpulan pergerakan harga yang sifatnya tuh impulsif ke atas seperti ini. Dan yang kedua yang sifatnya turun begini, yang korektif seperti ini namanya secondary trend. Atau kalian bisa let's say bilangnya kepala cangkul, ini badan cangkul, kepala cangkul karena bentuknya mirip kayak cangkul gitu. Bisa ya. Tapi sebenarnya ini primary trend dan ini secondary trend. Primary trend itu sifatnya selalu impulsif ke atas sesuai dengan arah tren yang berlaku. Dan secondary trend itu sifatnya selalu berlawanan dengan primary trend arahnya, atau sifatnya korektif gitu ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan, yang namanya secondary trend ini nggak mungkin lebih dari pergerakannya dari range-nya dia si badannya itu. Jadi kalau badan dari sini ke sini ke atas, dari bawah ke atas, secondary trend itu nggak mungkin lebih dari si ininya. Kalau dia lebih berarti itu namanya sudah berubah badannya. Yang tadinya badannya di atas sekarang jadi badannya ke bawah. Gitu aja, simple. Di sini juga ini primary trendnya, ini secondary trendnya gitu ya. Ini primary trendnya. Dan ini dilihat ya, untuk Aussie NZD ini primary trendnya tadi kan harusnya bullish ya. Tapi dia ternyata dia gerak ke bawahnya itu patah teman-teman ya. Sampai dia ngelebihin ini. Nah berarti kan secara yang saya bilang tadi, ini terjadi perubahan primary trend. Yang dari tadinya bullish sekarang jadi bearish gitu ya. Karena yang leadnya tuh sekarang yang bear. Nah walaupun dia naik sekarang sampai sini, ini kemungkinan besar di area-area sini nih 1.077 dia bakal kena terus dia mantul ke bawah. Karena apa? Karena sekarang yang jadi primary trendnya itu adalah si bearish. Itu gambaran sedikit tentang primary trend, secondary trend. Semoga kalian bisa paham ya. XAU USD gagal bang. Nggak apa-apa ya. Udah 84 kita kena SL. It's okay. SL cuma 20 pips ya. Berarti sekarang yang dilakukan sama XAU ini apa? Berarti kita tinggal cari buy-nya dia gimana gitu ya. Cara nge-buy-nya gimana ya. Skenario buy saya ya, kalau misalnya dia saya akan tunggu dia sampai dia retrace dulu ya. Nanti pada saat retrace saya mungkin akan buy-nya tuh di area-area sini lagi ya, di 1882 lagi. Tapi saya akan tunggu dulu. Saya tidak akan langsung nge-buy sekarang. Kenapa? Karena ini untuk satu candle ini range-nya sudah terlalu besar, sudah 150 pips ya. Jadi saya tidak akan maksa untuk nge-buy sekarang. Saya tunggu dia koreksi ke bawah. Dan pada saat dia koreksi ke bawah, saya akan tarik Fibo teman-teman ya. Saya akan tarik Fibo dari dia punya
shouldernya dari sini ke atas. Let's say dia berhenti sampai sini ya. Ini contoh ya, dia berhenti di sini. Terus dia retrace ke bawah, nanti saya akan ambil dia di daerah sini ya, di daerah Fibonya. Kenapa di sini Bang? Karena saya yakin kalau misalnya dia sudah impulsif seperti ini, patternnya sudah confirm, yaitu baru saya akan nge-buy. Di sini kita bisa ukur juga sih ya, dia punya panjang headnya seperti apa. Kita aplikasikan 1:1 seperti ini. Oke, targetnya berarti dia bisa ke 1892 sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya dia belum sampai 1892, dia masih bisa naik sebenarnya ke situ. Jadi kalau dia retrace ke sini ke bawah 38,2, ini saya akan tandain di sini. Tapi nanti saya lihat ya. Ini saya lihat dulu dia bikin peaknya di mana. Jadi kalau nanti kita lihat peaknya dia di mana, terus dia mulai retrace dengan beberapa candle, baru saya nanti bisa ukur dengan Fibo seperti itu. Targetnya ke 1892. Kuliah jurusan apa dulu Bang? Saya di teknik industri dulu. XAU-nya naik berarti. Iya betul ya. Jadi view-nya selama ini dia bakal naik ya teman-teman ya. Dia akan naik terus. Dia akan naik sampai 1892. Oke. Itu adalah targetnya ya, 1892. Teknik entry mengandalkan range harian bisa diaplikasikan nggak Bang? Bisa sih sebenarnya, cuman itu capek ya karena kita harus nungguin chart. Kalau misalnya dulu saya pernah coba menjalankan itu, tapi itu nungguin chartnya tuh nggak sabar ya. Kadang-kadang kita ketinggalan, sekali ketinggalan dikit kelewat gitu ya, dan kita mesti nunggu besoknya lagi. Gimana tahu grafiknya mau terbang? Belajar tentang volatility dan juga price action aja itu sudah cukup. Nah ini kita mesti lihat ya di M5-nya seperti apa. Apakah dia sudah mulai ada reversal di sini? Kalau dia sudah ada reversal, saya akan masuk di daerah sini teman-teman ya, di daerah ini udah nggak jauh nih dari yang kita buat nih reversalnya nih. Saya berharap sih dia langsung reverse ya di M5-nya, dia udah ada tanda-tanda mau reverse. Jadi begitu reverse kita bisa entry nge-buy di daerah sini ya. Itu untuk goldnya seperti itu. USD Kanada apa butterfly pattern Bang? USD Kanada. Di H berapa tuh ada pattern harmonik? Oh ya. Mungkin ya, ini mungkin butterfly ya. Kalau butterfly memang bentuknya seperti ini nih. Nanti tinggal dicek aja rasionya. Soalnya saya juga belum hafal rasionya sampai rasionya si harmonic pattern sih ya. Kan banyak tuh harmonic pattern. Yang paling hafal Gartley doang. Cara belajar volatility pakai indikator apa? Pakai Bollinger Band kalau saya. Berapa bulan belajar sampai bisa konsisten profit Bang? Tergantung orangnya ya. Tergantung. OctaFX requote Bang. Mana tadi saya dari tadi nggak requote di sini. Ini kan saya pakai Okta ya. Saya pakai Okta nggak requote tadi. Mungkin tuh error aja kali ya. Euro USD kena TP belum Bang? Coba kita cek. Euro USD nya udah kena TP ya teman-teman ya. Euro USD sudah hilang dari harga. Ini berarti sudah kena TP ya Euro USD kita.
Nggak apa-apa ya, kita loss 20 pips ya dari gold, tapi kita TP-nya tadi dari sini kita buy ya, dari bawah 50 pips. It's okay. Ya. Masih plus ya kita ya. Yang penting tuh trade itu, yang penting hasilnya ya. Saya belajar setahun masih loss, gimana dong? Apa yang dipelajarin dulu gitu ya. Saya nggak bisa bilang gimana-gimana ya. Cuman masih dilihat dulu yang dipelajarinnya itu apa. Coba tarik Fibo bang. Di mana nih gold ya? Emang udah bikin swing? Belum bikin swing ya? Belum ya. Nanti belum bisa ditarik Fibonya. Kita kalau udah bisa ditarik baru kita bikin swing. NFP ngaruh ke kripto juga bang. Future saya kena SL plus, tapi udah TP 50% di bawah. Good sih itu. Pengaruh sih harusnya NFP, karena kan BTC itu kan ada crossnya sama US dollar, jadi harusnya berpengaruh juga sih. Oke teman-teman, buat teman-teman ya yang belum punya broker, teman-teman bisa cek OctaFX ya, sekali lagi di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut ya untuk daftar ya kalau yang belum punya broker. Terus kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian suka live trade seperti ini, saya akan adakan live trade seperti ini setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalian yang belum subscribe dulu ya. Kalian juga bisa share ke teman-teman yang lain yang trading juga, ajak gabung ke sini setiap hari Jumat jam 7 malam. Oke. Mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Thank you sekali lagi, sampai jumpa minggu depan ya. Thank you yang buat yang sudah datang, buat 520 orang something. Thank you banget. Minggu depan bisa join lagi di sini di waktu yang sama jam 7 malam. Thank you teman-teman, bye bye.